Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun tema kita sebagaimana disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Hafiz Al-Ustaz guru kita bersama Ustaz Hasanuddin Sinaga, bagaimana kita mengambil motivasi hidup dari perjalanan hijrah. Ayatnya dibacakan beliau tadi mengingatkan kita kepada Syekh Dr. Abdurrahman Sudais hafizahullah. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. La tahzan inilah yang menginspirasi Dr. Aid Al-Qarni menulis buku Don't Be Sad, jangan sedih. Karena penyakit orang yang paling mengerikan di dunia ini adalah sedih. Apa beda sedih sama takut? Sedih terhadap kegagalan masa lalu, takut, khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa akan datang. Semua penyakit fisik manusia sekarang ini berawal dari sedih dan takut. Penyakit psikologis. Saya tanya Pak Dokter jantung, Pak Dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum minuman yang berbahaya bagi kesehatan, tapi kenapa gula darahnya naik, jantungnya naik? Apa kata Pak Dokter? Terlalu cemas menghadapi hidup, naik asam lambung, terlalu takut menghadapi hidup. Oh, kalau begitu sama-sama tak ada takutnya lagi. Sedangkan Abu Bakar Siddiq yang sudah 13 tahun belajar kepada Nabi Muhammad SAW, langsung talaqi ke Nabi saja, masih ada rasa takutnya. Makanya kata Nabi waktu di dalam Jabal Sur itu, malam hijrah itu, apa kata Nabi? Ma dhannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka Abu Bakar kita di gua ini cuma berdua saja antara kau dan aku, fallahu salisuhuma, maka ada Allah bersama kita. Jadi yang menghilangkan rasa takut, cemas, sedih, ngeri, khawatir itu adalah merasakan kebersamaan bersama dengan Allah. Cuman beda antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Kalau kita tengok bunyi kalimatnya, Nabi Muhammad ketika menasehati Abu Bakar, aku takut ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka menangkap kita di Jabal Sur ini? Kata Nabi, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tidak begitu. Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdi, Allah bersamaku. Nabi Muhammad mengatakan Allah bersama kita. Nabi Musa berkata Allah bersamaku. Kenapa beda? Karena sahabat Muhammad beda dengan sahabat Musa. Apalagi sahabat Uas. Sahabat Muhammad SAW adalah orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan itu kita bangkitkan semangatnya. Sedangkan sahabat Musa bukan orang ketakutan, orang yang suka menakut-nakuti. Apa kata mereka? Di belakang Fir'aun mengejar, di depan Laut Merah akan menenggelamkan. Inna lamudrakun, tertangkaplah kita ini Musa, matilah kita ini Musa. Di mana kita mau berlindung? Di belakang ada pasukan Fir'aun beserta Haman. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ini sedang mengejar kita. Di depan kita pula Laut Merah, tenggelamlah kita. Kalla, tidak. Inna ma'iyya, bersamaku ada Allah. Jadi kita lihat teman kita ini, kalau dia ketakutan, hujan, kita katakan jangan kau takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia cuma awas Ustaz, ya Ustaz sudah dilaporkan ke Mabes Ustaz. Kalla inna ma'iyya, bersamaku ada Allah, bersama kau tidak. Jadi
teman ini terbagi dua. Ada teman yang cemas, ada yang teman mencemas-cemaskan kita. Bapak kalau sakit, jangan ceritakan sakit bapak ke semua teman, karena tak semua teman bapak ikut susah dengan kesakitan bapak. 80% ikut senang. Untuk teman yang ikut susah dengan kita, kita katakan Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sekarang orang menceritakan semua kesusahan, kesulitan, penyakitnya, tak dia lihat klasifikasi teman-teman ini semuanya. Kenapa? Bahkan teman banyak yang dia tidak jumpa, tidak melihat. Di mana itu? Teman Facebook, teman Instagram, teman YouTube. Oleh sebab itu maka, kalau begitu kita pilih-pilih teman. Tidak. Nabi Muhammad SAW ada ringsan. Makanya ada al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Di antara yang 10 itu ada lagi mengerucut lagi menjadi 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya sahabat itu ada namanya tabaqatus sahabah, level-level sahabat. Sahabat yang masuk Islam generasi awal tidak sama dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Karena setelah pembebasan kota Makkah itulah kualitas yang terakhir. Karena itu tidak ada kesulitan lagi. Oleh sebab itu maka kita pun dalam perjalanan hidup kita, teman kita ini macam-macam. Tapi insya Allah kita yang berada semua di masjid ini berteman di dunia, bertetangga di surga. Saya yakin dan percaya dalam perjalanan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, macam-macam teman sahabat dijumpai, tapi banyak orang yang dalam Quran itu disebutkan sifatnya begini. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Itu banyak sekali. Kalaupun dia meneteskan air mata buaya, pura-pura susah aja dia. Tapi dalam hati yang paling dalam, matilah kau. Habib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu tak perlu lagi kita berteman bersahabat. Tak bisa. Orang selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja mau bersahabat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika turun ayat itu, Nabi dari Jabal Nur Gua Hira itu turun bersahabat atau bersemedi saja sendirian? Turun bersahabat. Kurang hebat apa lagi Nabi Musa alaihissalam? Tongkatnya dia pukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dipukulkan tongkatnya, fa idza hiya hayyatun tas'a, berubah menjadi ular besar yang memakan tongkat-tongkat sihir Fir'aun. Tapi ketika dia berdakwah, dia tetap bersahabat. Tetap bersahabat. Nabi Musa alaihissalam berdakwah tetap dengan sahabat. Doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Berilah aku seorang sahabat, seorang kawan, seorang penolong, Harun akhi, Nabi Harun saudara. Jadi kalau ada orang hari ini bertantang berdenteng, one man show, saya bukan, karena dakwah ini tidak bisa, dia mesti bersahabat. Jadi saya alhamdulillah diberikan Allah SWT sahabat-sahabat yang melancarkan dakwah di Jakarta ini. Mudah-mudahan mereka diberikan istiqomah panjang umur. Sekarang kita beralih kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang kena penyakit kusta. Wa yuhyil mauta, menghidupkan
menyembuhkan orang mati biidznillah, dengan izin Allah, karena dia bukan Allah, bukan anak Allah. Maka di situ disebut biidznillah, dengan izin Allah. Tapi ketika dia mau menegakkan agama ini tidak sendirian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada Hawariyun, man ansari ila Allah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau menegakkan agama Allah. Hawari artinya penolong. Bagus, Bapak Ibu mau kasih anak hawari, penolong. Mudah-mudahan dia menolong kita dari azab kubur. Karena didoakannya, dikirimkannya Al-Fatihah, surah Yasin, Allahumma fillah warhamhu wa'afi wa'fu'an. Hawari, kalau banyak hawariyun, kami akan menolong wahai Isa. Musa tetap perlu ditolong orang lain. Isa tetap perlu. Bagaimana dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikutinya dengan perbuatan baik, mereka itu kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an, mereka diridhai Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah kalau mau Nabi Muhammad itu sendiri aja bisa. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Selesai. Oleh sebab itu dakwah ini mesti bersama. Itu bisa kita lihat pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sendirian. Cukup malaikat Jibril. Tapi dalam perjalanan hijrah yang cuma 500 km, banyak sekali. Allah mau menunjukkan sebetulnya hijrah itu tidak pakai sahabat bisa. Aku maha kuasa, aku kasih burak Jibril terbang kun fayakun sampai ke Madinah, selesai. Tapi Allah mau menunjukkan di situ ada pelajaran hijrah. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi Sayyidina Ali, ada yang menemani di Jabal Zur Abu Bakar, ada yang ngantar makanan Asma, ada yang bawa berita diupdate terus Abdullah, ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah jaga-jaga, mana tahu nanti musuh naik ke atas, Amir bin Fuhairah, ada yang jadi gaib penunjuk jalan, Ibnu Uraiqin. Itulah yang disebut orang sekarang sebagai job description, pembagian kerja. Yang betul itu pembagian kerja, bukan pembagian bolu. Pas gak dapat nyamuk, bagian kerja. Jadi jangan salahkan orang, apa itu Ustadz kok nggak ceramah, Ustadz malah sibuk di parlemen bagi-bagi tugas. Yang satu tugasnya menggolkan undang-undang yang berbasis syariah Islam di parlemen, yang satu tugasnya khutbah, ceramah, tabligh akbar. Ustaz Somad tidak tertarik pada politik. Kami sudah bagi-bagi tugas. Ada back, ada keeper, ada striker. Saya bagian penyerangnya dulu. Makanya saya banyak dibully. Kalau tak tahan mundur. Dan pemainnya tidak boleh ngamuk antar pemain. Ini si kiper mesti tahu bahwa dia kiper memang tak perlu dia lari-lari kemana-mana. Yang penting gawang saja kau jaga. Dari jam ini ke jam ini aja. Dan kiper tidak perlu pula marah kepada striker. Oh, dari depannya digantianlah sekali-sekali, tidak. Fix itu. Dan striker pun tak perlu pula marah dia kepada kiper. Kau enak kali ya, aku dari tadi tidak. Karena kita sudah tahu bagi-bagi tugas. Yang susah ini kita sama orang yang tak tahu dia posisinya di mana. Kadang-kadang jadi wasit, kadang-kadang jadi ini yang payah, nggak tahu dia aturan. Kalau kita sudah sama-sama bagi tugas aturan, ada orang tidak ceramah, tidak di parlemen,
tidak khutbah, tidak kultum, tapi dia support dakwah dengan apa? Dengan transfernya. Itu Pak Ustaz ada tanah 5 hektar untuk pondok tahfiz. Tak perlu dia ceramah. Sekarang banyak semua mau ceramah. Sampai RT RW mau ceramah juga. Mohon maaf RT RW. Dakwah itu bukan cuma mimbar mikrofon. Sekarang kalau disebut dakwah, bayangan orang mimbar, meja, mikrofon. Ini bagian dari dakwah. Ada bupati yang nggak pernah berdakwah. Bupati tidak pernah ceramah, tapi jangan sangka dia tidak berdakwah. Dia sedang berdakwah dengan tanda tangannya. Seluruh pegawai Pemda, Pemko, Pemkot, Pemprov bayar zakat potong atas. Selesai. Pakailah dengan kekuasaan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka dipahami ini dengan baik sesuai dengan perjalanan hijrah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan kau cemas, jangan kau takut, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Setelah tenang hati Abu Bakar, walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan itu ke dalam hati. Siapkan cawannya, siapkan gelasnya, ketenangan itu akan turun ke dalam. Ketenangan itu bukan punya kita. Pak Ustaz, itu ada tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak ke masjid, kok tenang aja dia? Rupanya pakai sabu. Itu juga ketenangan, tapi ketenangan palsu. Ada kawan saya Pak Ustaz di kantor nggak sholat, nggak puasa, nggak zikir, tenang aja dia, berkawan sama hantu. Lagi iman, lagi benda-benda keramat. Bukan ketenangan itu kita mau. Kita mau ketenangan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan selalu merasa dekat dengan Allah, maka hati menjadi tenang. Dekat dengan pejabat aja banyak orang tenang. Kau gimana? Masalah urusan ini sudah selesai dong Bapak. Masa dekat dengan Allah tak tenang? Oleh sebab itu, ketenangan itu bukan di mata, ketenangan itu bukan di lidah, ketenangan itu bukan di tangan, ketenangan terletak di hati. Kalau sudah dia merasuk ke dalam hati, tinggal di dalam penjara yang gelap, tapi jiwanya terbang sejauh mata-mata. Siapa dia? Haji Abdul Malik Karim Amrullah, 4 tahun dalam penjara, bisa menulis tafsir Al-Azhar. Sampai hari ini masih keluar cetak edisi lux, edisi baru. Dalam penjara, sakit, tertekan, dikriminalisasi oleh rezim, sempit, tapi jiwanya tenang, terbang dia menulis tafsir. Bisa pula orang yang hidup di alam yang tenang, apapun tak bisa ditulisnya, sempit otaknya. Itu menunjukkan bahwa jeruji besi tidak bisa mengkerangkeng pemikiran orang. Tapi lapangnya dunia bisa terasa sempit. Kenapa? Sempit itu bukan di mata, sempit itu adanya di dalam hati manusia. Itu kita katakan alam nashrah laka sadrak. Pak Ustaz, sempit sekali dada saya ini Pak Ustaz, sempit rasanya dunia ini Pak Ustaz. Kalau orang sudah melihat dunia ini sempit sejengkal, naik ke apartemen lantai 100, lantai bawah itu nampak macam dekat, terjun, pecah kepala mati. Kalau orang sudah melihat dunia ini sempit sejengkal, racun tikus macam teh es memanggil-manggil dia. Kalau orang sudah melihat dunia ini sempit sejengkal, maka tali ayunan anaknya melambai macam tangan bidadari, ikatkan ke leher, mati bunuh diri. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika, negara miskin, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang itu tak bisa dia lama-lama pikir, susah sedikit ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita nyantai aja, dari tangkap pakai baju tahanan, sempat pun tuh.
Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka dalam hijrah itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil luar biasa. Jangan panik, karena ketika panik buntu pikiran, tak tahu apa langkah-langkah. Beda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta, Rabbi syrah li sadri, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku, lapangkan jiwaku. Kalau Nabi Muhammad tak minta, dikasih Allah. Alam nasyrah laka sadrak, sudah kulapangkan dadaku. Saya dua-dua saya pakai kalau saya ceramah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tapi ada juga jemaah yang komplain, Ustaz itu baca doa Nabi Musa, memangnya kami ini Fir'aun? Bukan begitu. Saya mau minta pada Allah, level saya belum sampai ke Nabi Muhammad SAW lagi, tapi tetap juga dalam sholat, luar sholat saya baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani pundakmu. Sulit, mudah, dua kali diulang Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini sekarang yang sedang diderita bangsa ini akibat dari COVID-19 ini. Akibat ini yang datang ini baru COVID-19. Kabarnya mau datang lagi COVID-20, COVID-21. Nauzubillah, yang 19 saja belum berangkat. Berapa saudara kita yang kena PHK, berapa yang bisnisnya jatuh, berapa. Tidak ada jalan lain kecuali meminta kepada Dia. Ya Rabb. Ketika orang berkata ya Rabb, maka di situ ada tiga. Ya Rabb, Engkau mencipta aku. Ya Rabb, Engkau mengatur hidupku. Ya Rabb, Engkau memberi aku rezeki. Itu arti ya Rabb. Rabb itu tiga. Rububiyah, Dia mencipta, Dia mengatur hidupku, Dia memberi aku rezeki. Sekarang ada orang berkeyakinan, kata dia, dunia ini terjadi dengan sendirinya. Sama seperti kita membuang sampah, masukkan ke tong sampah, besok pagi tukang sampah lupa mengambilnya, lalu kita lihat di tong sampah keluar ulat. Kata dia, begitulah kita di dunia ini terjadi dengan sendirinya. Mazhab ini namanya mazhab ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Keyakinan yang meyakini tak ada Tuhan. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan sampai, jangan sampai anak cucu kita kena ini. Sekarang di YouTube itu mereka tampil buat video. Padahal ini mestinya bisa ditangkap, karena kita memang negara demokrasi. Tapi demokrasi kita demokrasi terikat. Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang menyebarkan pemikiran ateis tidak berketuhanan, tidak ada tempat bagi dia di Indonesia. Setuju atau tidak? Nah, sampai nanti hilang pasal Pancasila sila pertama ini. Kalau sampai hilang, langsung saja kemanusiaan, langsung saja keadilan, langsung saja persatuan. Ketuhanan dulu. Dulu pendiri-pendiri bangsa ini mengerti betul bahwa dunia ini akan berputar, akan ada kelompok-kelompok yang mengatakan tak ada Tuhan. Ateis. Nauzubillah. Maka ketika kita berkata ya Rabb, ada. Naik pesawatlah si ateis dan yang tak bertuhan. Duduk di samping yang bertuhan. Yang bertuhan ini baca subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta shahibu fis safar wal marifatu bil ard. Kata yang ateis, alah macam mana aja Tuhan kau. Apa ini baca doa? Pesawat pun take off. Begitu sampai, rupanya melewati awan yang kosong, hampa udara, apa namanya? Turbulence. Begitu sampai, tiba-tiba turun pesawat beberapa meter. Yang tak bertuhan itu langsung berteriak, oh my God! Yang baca doa itu tenang aja, karena sudah diserahkan semua kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kain yang mengaku tak bertuhan, oh my God, tersenyumlah yang bertuhan tadi. Ketika kau bilang tak ada Tuhan, sekarang kau bilang oh my God. Sebetulnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam menyadari bahwa ada, cuman sombong dan angkuh.
Suatu ketika tegaklah Imam Abu Hanifah, nama populernya Imam Hanafi, meninggalnya tahun 150 Hijrah di Kufah, Irak. Dia tegak di tepi laut. Datanglah ateis. Zaman itu sudah ada ateis. Bahasa Arabnya mulhid. Imam Hanafi, ya. Imam Hanafi digelar imamnya ahli ra'yi, kaum rasionalis, ya. Imam Malik ahlul hadis. Imam Hanafi, ya, menurut saya Tuhan itu tak ada. Kata Imam Hanafi, coba kau tengok lautan yang luas, ya. Seandainya engkau naik kapalmu sampai ke tengah laut, tiba-tiba datang angin kencang, ombak deras, karangnya tajam, kapalmu pecah dipukul ombak ke karang, dan kau tinggal berpegang pada satu papan. Kakimu tidak jejak ke bawah, ke atas tak ada tempat bergantung, tepian lautan tak kelihatan. Kau hanya di tengah laut berpegang pada satu papan. Adakah dalam hatimu rasa bahwa ada Dia yang akan menyelamatkan kau? Jujur. Kata dia, ada. Itulah Tuhan. Jadi hari ini orang banyak mengaku tak bertuhan, lalu melarikan itu kemana? Ke narkoba, minum khamar, ke jin, setan. Jadi Islam mengajarkan kita kepada fitrah asli kesucian kita, bahwa kita bertuhan. Cuma namanya tak tahu tak siapa. Makanya ada itu tokoh di Amerika, pakar Einstein. Einstein katanya hanya beberapa persen saja yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Sungguh kecerdasan yang luar biasa. Ada yang tak bisa dijelaskan. Makanya Einstein berkesimpulan bahwa dunia ini, kata dia, ada yang mengaturnya, yang maha hebat, maha kuasa. Cuma namanya dia tak tahu. Nah, jadi antara yang tak percaya agama itu, orang yang tidak percaya agama belum tentu tidak percaya Tuhan. Dia tak percaya pada agama karena tokoh agama, karena kejahatan-kejahatan dalam agama, tapi sesungguhnya dia percaya pada, cuma membahasakannya dia tak tahu. Adalah itu yang mengatur dunia ini. Siapa namanya? X. Bayangkan kalau Tuhan kita namanya X. Oh, X. Lalu yang tak bisa ditangkap oleh akal para filosof ini, Aristoteles, Demokritos, Thales, tak bisa dia menangkap substansi namanya itu. Maka dikirim Allah lah utusannya Nabi yang langsung menerima wahyu, dikasih tahu dia namanya. Siapa nama dia? Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Ar-Rasyid Al-Sabur Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggillah dia. Makanya kalau terasa dunia ini sempit, panggil dia, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Qasim, sampai ujung. Jangan lupa ya Ahad, ya Somad. Itu nama dia. Kalau dalam kesulitan, banyak-banyak baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 100. Tak juga hilang, baca 200. Tak juga hilang, baca 1000. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menurunkan keberanian, kekuatan, kelapangan hati. Karena ini bukan punya kita. Sempit hati kita, sulit hidup kita, pergi kita ke dokter, pergi kita psikiater, ngadu kita ke mereka. Saya ini sulit Pak Dokter, sudah 2 bulan nggak bisa tidur. Dalam hati dokter, syukur kok 2 bulan, aku 2 tahun nggak tidur. Siapa manusia ini yang tak ada mengalami kesulitan? Oleh sebab itu maka Nabi-Nabi itu, kata Nabi Muhammad SAW, yang paling berat ujiannya al-anbiya. Setelah itu summal amsal fal amsal. Makin kuat, makin kuat, makin kuat, sesuai dengan kadar keimanan. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengaku berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji keimanannya. Yuftanun diambil dari kata fitnah. Fitnah artinya dibakar.
Kalau kita mau tahu mana emas, mana perak, bagaimana cara membedakannya? Bakar. Emas dicampur dengan perak, namanya suasa. Di Jakarta suasanya suasa. Bagaimana cara memisahkan emas dengan perak? Ini emas, ini perak, dibakar. Tempat tukang jual cincin, bakarnya nanti terpisah, emasnya minggir, peraknya. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, untuk membedakan mana emas mana perak, dibakar. Kita gali tanah, pas gali tanah dapat bongkahan hitam. Ini emas apa batu? Gimana caranya? Bakar. Hidupkan api unggun, bakar agak 3 jam. Meleleh dia, nampak kuning, emas, bawa pulang. Sudah sehari semalam tetap hitam, tinggalkan, batu gilingan di rumah banyak. Jadi sesungguhnya apa yang sedang kita alami itu tidak lain tidak bukan adalah proses. Innama amwal, sesungguhnya amwal harta kamu, wa auladukum anak kamu, fitnah, bakar. Apa maksudnya? Dibakar, diuji. Lulus harta setelah dibakar ternyata emas, itulah dia yang bisa dibawa ke surga, shadaqatun jariyah. Lulus anak setelah dibakar, itulah dia anak waladun sholihun, anak yang soleh. Jadi kalau orang pahami proses hijrah itu adalah puncak dari ujian adalah hijrah. Seorang laki-laki bernama Suhaib Ar-Rumi. Rumi dari kata Rum, karena dia orang Roma, merantau ke Makkah, bisnis dagang di Makkah, menikah, punya istri, punya anak. Sekarang berada di antara 2 pilihan. Nabi hijrah ke Madinah, ikut atau tetap di Makkah. Datang dia ke rumah mertuanya, aku mau ikut hijrah bersama Muhammad SAW. Apa kata mertua Suhaib? Dulu kau datang ke kota Makkah ini sendiri kan? Ya. Kalau kau mau ikut Muhammad, silakan pergi, tinggalkan anakku dan cucu-cucu. Bimbang. Datang penguasa-penguasa kota Makkah. Suhaib, kau mau ikut Muhammad SAW? Ya. Dulu kau datang kemari sebatang kara, tidak ada bawa harta kan? Ya. Bisnis ini setelah di Makkah baru kau punya itu emas perak kan? Ya. Silakan pergi, tinggalkan Makkah, tinggalkan semua harta. Apa yang dipilih oleh Suhaib? Dipilihnya Muhammad SAW, hijrah dia. Datang dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya Suhaib tinggal sebatang kara, pindah ke Madinah. 3 kali dibilang Nabi, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, beruntung Suhaib, beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Seluruh dunia mengatakan Suhaib rugi, tapi Rasul mengatakan Suhaib beruntung. Selamat Suhaib. Toh pada akhirnya keluarganya tetap berkumpul di kota Madinah Al-Nawwarah, hartanya selamat, Islam menang. Disitulah kita ujian. Kalau tahu kita hasilnya bukan ujian. Kalau tahu hasilnya itu tes anu. Udah tahu hasilnya, tes itu hanya formalitas saja. Yang tak tahu hasilnya itu baru ujian. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ada sebagian orang dia tidak menikmati proses pencariannya. Yang dia nikmati hanya hasilnya. Tapi sebagian orang tidak begitu. Yang dia nikmati itu proses mencarinya. Saya nggak paham Pak Ustaz, mancing. Ada orang tidak menikmati. Apa itu susah-susah? Pergi lagi sewa mobil, sampai di pantai nanti sewa speed, lalu pergi ke tengah pakai kait, nyari umpannya lagi. Itu apa? Mendingan touchscreen. Pergi ke rumah makan, tunjuk. Ini 1 piring, ini. Selesai makan. Apa susah? Tapi sebagian orang tidak begitu. Dia menikmati itu, dipukul ombak, dipas gelombang di tengah laut, mancing, menarik ya. Coba tengok bule-bule orang barat yang mancing, menarik ikannya, begitu udah dapat, dilepas lagi. Kenapa? Karena yang dinikmatinya itu adalah prosesnya. Begitu juga dengan hidup ini. Berapa banyak kita lihat setelah dapat, nggak ada apa-apa, rasanya biasa aja. Dulu Pak Haji, saya tulis itu di laptop. Nanti kalau sudah selesai aku kuliah ini, mau buat kartu nama sepanjang amplop. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Sampai sekarang saya tak punya kartu nama. Ternyata sebelum dapat itu aja kita bercita-cita. Setelah dapat,
tetap aja UAS, ujian akhir semester. Ini sebetulnya sama juga makanan. Orang kan kalau mau buka puasa melihat makanan itu semua mau ditelannya rasanya, tapi begitu masuk sebutir kurma, seteguk dua teguk air, Allahumma laka sumtu dhahaballahu ma huwa batallatil uruq wa thabatal ajr, hilang, habislah dunia serta isinya. Cuman sampai sejengkal di tenggorokan ini saja, itulah hawa nafsu. Habis. Tumpah setetes madu, manis, datang semut mulai mencicipi madu. Itu di ujung kepala semut ada 2 tongkat dikasih Allah Ta'ala. Itu yang dipakai semut untuk meraba. Kenapa? Karena mata semut ragu dan tak ada kacamata semut. Dipakainya 2 tongkat untuk meraba, dirabanya, dicicipinya, manis. Mulailah kakinya masuk, terjebak kaki semut ke dalam madu seperti lem merakat. Akhirnya semut tertarik, mati semut di dalam setetes madu. Mati seekor semut dalam setetes madu karena ingin mencicipi manisnya madu. Mati dia di dalam. Tak berapa lama datang semut yang lain. Adakah semut yang lain mengambil iktibar pelajaran? Tak ada. Adakah semut yang lain itu datang tengok? Lalu ditengoknya, mati juga kita ujungnya. Lalu dia kasih tahunya kepada yang lain, wahai semut-semut yang lain, lihatlah saudara itu. Tidak, dia pun ingin juga mencicipi. Akhirnya kering madu itu karena bangkai-bangkai semua, mati semua. Ini dapat usaha dari hadis? Tidak, dari grup WhatsApp. Betapa dunia ini manis dan banyak orang yang tenggelam di dalam manisnya dunia itu. Sebab itu, tapi saya tak setuju setelah pengajian ini Pak Haji, Bapak Ibu semua, udahlah kita tak mau lagi tenggelam, kita tinggalkan aja dunia. Jangan, nanti diambil orang. Ambillah dunia ini, tapi bukan tujuan. Dia hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Alhamdulillah dengan dunia bisa bangun masjid. Alhamdulillah dengan dunia bisa membuat tabligh akbar pengajian. Dengan dunia bisa buat pondok tahfiz Quran hafal anak-anak. Dengan dunia bisa mengirim dai-dai ke pelosok kampung desa tertinggal suku terasing. Dunia jangan jadikan sebagai tujuan. Dunia balaghun ilal akhirah. Dunia itu hanya jembatan penyampai menuju akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunya bi akhiratihi. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Wala akhirat di dunia, bukan pula meninggalkan akhirat demi dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah akhirat. Tahajud sebanyak-banyaknya, duha sebanyak-banyaknya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lupa kau hidup di dunia. Kadang semangat kita untuk mencari akhirat ini luar biasa sampai itu bawa tanah-tanah yang semua itu ambil semua ambil. Mesti cek di BPN, rupanya bermasalah. Ambil semua bos. Pernah terjadi kepada zaman Nabi, ya. Anakku cuma 1 perempuan ya Rasulullah. Itu hartaku itu semua, ambillah semua. Kata Rasulullah, lah. Nabi tak mau ambil semua. Kalau tak mau ambil semua, asyatru, ambil setengah 50%. Kata Nabi lah. Kalau kau tak mau semua, as-sudus, ambil sepertiga. Kata Nabi, as-sudus kasih sepertiga rupanya. Antara awarataka aghniya. Kau tinggalkan ahli cucu anak warismu dalam keadaan mampu, mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik min antada'ahum 'alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat. Yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Makanya proses hijrah itu juga dengan harta. Harta siapa? Abu Bakar Siddiq. Sewa gaib, Ibnu Uraitib namanya, sewa onta, biaya perjalanan makan, nanti mau beli tanah di kota Madinah, dimasukkan emas itu ke dalam kain, masukkan emas ke kain. Ditanya oleh Abu Quhafah. Abu Quhafah itu ayah Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Quhafah tak Islam, waktu hijrah itu belum Islam. Mana ayahmu Asma? Ayah pergi hijrah
Oh, habislah emas itu dibawa Muhammad ya. Dia benci dengan Muhammad SAW. Habislah emas ayahku itu dibawa Muhammad pergi ya. Kata Asma, tidak kakek, masih ada. Mana emasnya kalau memang masih ada? Diambil Asma batu, dimasukkan. Pegang. Oh iya masih ada. Abu Qafa ini buta tak jadi pegang. Oh iya masih ada. Padahal emas sudah habis, batu yang ada. Itu menunjukkan bahwa emasnya itu sebongkah. Kalau cuma 1 gram, mana tidak terasa. 1 gram. Makanya kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kau caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin lahaban. Ada di antara kalian ini yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar. Karena kalian bersedekah zaman aman, damai. Abu Bakar bersedekah pada saat aman, sangat sulit. Dan sebab itu hari ini ada kelompok yang mencaci maki Abu Bakar. Siapa dia? Syiah. Ya. Kita tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Ustaz Faisal dulu bertanggung jawab melawan kelompok Syiah. Karena dia dari Karachi. Karachi dulu pernah berkonflik banyak. Kalau saya memang tak pernah di tempat yang berkonflik dengan Syiah. Mesir Ahlus Sunnah, Maroko Ahlus Sunnah, Sudan Ahlus Sunnah. Maroko paling keras. Ketika ketahuan duta besar Iran menyebarkan Syiah, langsung ditutup kedutaan. Maroko itu luar biasa. Raja Muhammad VI, anak dari Hasan II. Hasan II itu yang mendirikan tempat kami belajar Darul Hadis Al Hasannya. Hasan. Sudan juga begitu. Umar Bashir. Begitu ketahuan kedutaan menyebarkan keyakinan, langsung deportasi. Keras mereka kekuasaan. Apa sebetulnya yang ingin Ustaz Somad sampaikan selama 1 jam ini, dari jam 10 sampai jam 11, 15 menit lagi? Saya memandang ke atas, saya bukan mau menengok ibu-ibu. Yang pertama, persahabatan. Persahabatan seperti kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ada lagunya tuh. Yang kedua adalah pentingnya harta, karena jihad ini dengan harta. Persahabatan ini kita bagi-bagi tugas. Tidak semuanya tampil ke depan. Harta penting, karena proses hijrahnya dengan harta. Sampai di Taif, berangkat dari Makkah malam Senin, 3 malam Nabi di Jabal Surid. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Senin mereka bertolak menuju Taif. Sampai di Taif hari Senin, 8 hari 8 malam. 3 sahabat ini. Di Taif ini pula mereka 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Pas malam ini malam Jumat, 4 malam di Taif. Besok pagi hari Jumat, pagi Jumat itu bertolak dari Taif menuju Yasrib. Yasrib artinya tanah tandus, banyak kuman, banyak wabah, banyak hama, banyak penyakit. Namanya pun kita tak semangat. Kau mau kemana? Mau ke kampung banyak wabah. Dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah, kota peradaban. Al-Munawwarah yang terang benderang. Persahabatan dalam hijrah, harta memotivasi hijrah, dan yang paling penting dari itu semua adalah keikhlasan. Karena bohong semua itu tak bernilai. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang ikhlas, kau tak dapat celah pintu masuk ke dalam hati mereka. Jadi kerja setan itu cuma ngipas saja. Jadi nampaknya ada api kecil. Api kecil itu hawa nafsu. Setan itu kerjanya mengkipas saja. Kalau api tak ada, setengah mati setan mengkipas. Apa yang kok kipaslah. Tapi kalau sudah ada api kecil, makanya kalau ada api bermusuhan di antara kita, segera dipadamkan. Karena kalau tidak, kerja setan. Ini setan konvensional.
Setan manual dulu, kalau setan digital sekarang udah pakai kompresor. Nah, Islam tidak dia bakar. Maka cepat dipadamkan. Kenapa? Karena setan tak bisa masuk kalau pintu tertutup celah. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri tak bisa, masuk dia dari tengah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau dia datang dari depan, pintu terkunci, dari belakang tertutup, dari kanan tergembok, dari kiri rapat, masuk tak dapatnya celah. Kenapa dia tak bisa masuk lewat dari hati? Karena hati itu dipenuhi dengan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu maka geleng kepala itu pas Allahnya itu ke kiri, la ilaha illallah. Wah, bukan asal-asal geleng aja tuh. Banyak orang beri geleng, orang geleng pula dia. Apa yang kau geleng kan? Tak lah, teo geleng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makin kita berjamaah, banyak kajian dari nanti disampaikan. Ikuti aja pengajian tentang hijrah ini, siapapun dia ustadznya, dengarkan. Ustaz Abdul Somad menggali 3 aspek persahabatan, pentingnya harta dan keikhlasan. Mudahan 3 ini dapat kita amalkan. 1442 lebih baik daripada 1441. Doakan juga Abdul Somad tetap bersahabat dengan jamaah dengan baik, tetap mencari duit untuk kebaikan-kebaikan dakwah fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren, harta, dan tetap dijaga Allah hati supaya ikhlas. Itu yang dapat saya sampaikan dalam 60 menit ini. Sebagaimana dijanjikan Al-Mukarram Ustaz kita, ada soal-soal pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab saya bawa ke Pekanbaru, nanti baru saya buatkan jawabannya. Saya upload ke channel Ustaz Abdul Somad Official, saya kirimkan linknya, nanti di share di grup-grup UAS Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.